Baik, Miss. Miss. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hi, good morning everyone. Good morning. How are you today? Alhamdulillah. Alhamdulillah, good. Yeah. All right. Okay. So today we are going to go on with our discussions. Do you still remember what did we discuss in previous meeting? Ada yang ingat pekan kemarin kita mendiskusikan apa? Present and participle. Present and past participle ya. Present participle and past participle. Past participle. Ada yang masih ingat itu apa? Present participle dan past participle. Ada yang masih ingat diskusi yang kita diskusikan apa saja terkait dengan topik yang kemarin? Kalau present participle itu bentuk verbnya ing. Sama. Didahului oleh is mr. Itu kalau fungsinya sebagai Verb. Betul. Kalau fungsinya sebagai adjektif? Tidak didahului oleh is mr. Berfungsi sebagai kata sifat. Bisa begitu. Oke. Ada yang lain ingin menambahkan? Sudah, itu aja. Oke. Ada. Tasha, do you want to say something? Yang adjektif tadi menjelaskan noun. Biasanya menjelaskan noun ya. Oke. Alright. Oke, sekarang sebelum ke penjelasan yang lebih dalam, saya berikan link, teman-teman kerjakan kira-kira 5-10 menit ya. Nanti kalau sudah baru kita diskusikan. Oke. So, saya kopikan link di chat box. Silahkan dikerjakan secara individu. Agar teman-teman semakin paham ya. Sudah, silakan. Sudah bisa? Sudah, Miss. Oke. Thank you, Mas Lukman.
Sudah ada 12 submissions. Yang lain ditunggu ya. Oke, sudah semua? Thank you. Coba kita bahas bersama ya. Let me share the screen. Oke, kita bahas bersama. Anyone wants to do number 1? Tasha, can you please do number 1? Tadi saya jawabnya yang belakangnya ing ini, Miss. Tapi salah. Ternyata jawabannya yang belakangnya ed. Oke, nggak apa-apa. The house was damaged in the quake. What does it mean? Anyone know about this one? Artinya apa? Damage, what is damage? The house, blah, 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 in the quake. What is quake? Earthquake, what is it? Gempa, betul. Berarti apa? The house was, blah, 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 in the quake. Rusak, roboh. Rusak, rusak. Rusak was damaged in the quake. Good. Number 2, it was? Broken in the storm. What is broken? Patah, rusak. Rusak juga ya, rusak. Tapi konteksnya beda ya. Lalu number 3, the new office is going to be? Opened, ya. Opened in June. Lalu number 4, you are? Fired, tapi saya salah itu. Itu, fired. Betul, fired itu apa? You are fired. Kalau Anda bekerja, terus nanti bos Anda bilang, you are fired. Dipecat. Oke, diberhentikan. Begitu ya. Oke. Number 5, who is that pretty girl? Sitting.
Sitting, Sitting. betul. Sitting. Lalu number 6, most of the people Invited. invited, betul. Invited yang nomor 2 ya, yang B ya. Invited to the wedding, didn't turn up, tidak datang. Oke. Number 7, your explanation made me very confused. Very good. Confused. Number 8, the blah 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 prisoner has been caught. The yang B, escaped ya. Escape, what does it mean? What does escape mean? Lolos. Melarikan Melarikan kabur. melarikan diri. Ya, kabur. The escape prisoner has been caught. Tahanan yang kabur itu udah ditangkap gitu. And number 9, he lived alone. Blah 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 by everybody. Forgotten. Forgotten. Yes. One last one, the above. Yang B. Yang B mentioned ya. The above mentioned point deserve special attention. Yang apa? Poin yang sudah disebutkan tadi layak mendapatkan perhatian khusus begitu. Alright. So, saya beralih ke presentasi. Terlihat nggak? Terlihat, Miss. Terlihat, Miss. Terlihat. Lihat, Miss. Alright, thank you. So, let me present the presentations. Present. Ada yang biasanya presentasi pakai Canva? Belum pernah, Miss. Belum pernah. Coba ini lucu-lucu di sini, apalagi untuk PGSD sepertinya bagus. Topik kita ya, kita jelaskan lagi tentang present participle adjective versus past participle adjective. Jadi yang kita bahas adalah adjective dalam present participle. Karena present participle dan past participle itu ada dua fungsi, satu sebagai verb, satu sebagai adjective. Yang kita bahas kali ini adalah tentang adjective. Jadi kata sifat itu apa? Menerangkan begitu. Oke. Misalkan ini. Bentar ya. Ini ada rumus matematika nih. Lalu ini ada orang yang lagi pusing. Kalau ada rumus matematika begini, kalimatnya begini, this math is confusing. Artinya apa? Ada yang bisa mengartikan? This math is confusing. Bingung. Matematika ini membingungkan. Matematika ini membingungkan. Coba ya kalau yang kedua, si gambar perempuan ini, she is confused. Artinya apa? Dia bingung. Dia bingung. Perempuan ini membingungkan. Perempuan ini membingungkan? Masa membingungkan? Dia bingung. Dia bingung ya. Dia perempuan itu, si perempuan itu confused, bingung. Lihat struktur kalimatnya. This math is confusing. Ini ing, yang ini ed. Pakai ed ya. She is confused. Kalau dalam bahasa Indonesia kita artikan ini membingungkan. Yang ing itu membingungkan. Lalu yang ed itu bingung, gitu ya. Bedanya di situ. Coba kita beranjak ke slide selanjutnya. Nah, bentar ya. Present participle, kalau itu ing adjective, subject causes the feeling. Jadi si subjeknya menyebabkan perasaan itu. Misalkan tadi apa? This math, subjeknya mana? This math is confusing. Subjeknya yang mana? This math. Math. Yeah. Subjek itu menyebabkan feeling apa? Confusing-nya itu tadi. Confusing. Lalu kalau yang past participle, ed adjective,
subject receive the feeling. Misalkan tadi she is confused. Subject receive the feeling. Jadi si she-nya itu receive the feeling. Receive itu apa? Menerima ya. Atau mendapatkan ya. Subject receive the feeling. She is confused. Dia bingung. Begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mudah saja si present participle itu artinya gitu. Membuat feeling itu muncul. Kalau past participle, subject receives the feeling. Oke, subjek tidak melulu orang ya, nanti bisa jadi dia berupa noun yang lain, kata benda bisa jadi begitu. Contohnya begini. Anda tahu ini apa? Gambar apa? Apa ini? Badut. Badut. Badut bahasa Inggrisnya adalah clown. The clown is amusing. Artinya apa? The clown is Badut itu lucu. badut itu lucu. He is amused. Dia terhibur. Dia terhibur, betul. Mary. Kalau ini berarti biar tidak bingung, the clown is amusing. Kita bilangnya badut itu menghibur, begitu ya. Karena si subjek menyebabkan adanya feeling amusing, gitu ya. Kalau yang past participle, he is amused, berarti subject receive the feeling. Bisa dipahami sampai sini? Atau ada yang ditanyakan? Sementara paham? Paham, oke. Kita lanjut. Nah, ternyata yang terhibur tidak melulu melihat badut itu terhibur. Ada yang melihat badut takut? Dia ada. Ada. Bajian mungkin melihat badut takut. Jadi kalimatnya bisa dirubah. The clown is frightening. Artinya apa? The clown is frightening. Badut itu menakutkan. Menakutkan. Nah, kalau itu ing, kalau present participle jadinya frightening, begitu. Jadi menakutkan. Kalau ini si laki-laki ini takut, berarti apa? He is frightened. Dia ketakutan. Dia ketakutan, gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau bentuknya present participle, dia menyebabkan. Jadi si subjek itu menyebabkan ada feeling takut ini. Berarti menakutkan. Badut itu menakutkan. Kalau past participle dengan ed adjective berarti he is frightened. Dia takut atau ketakutan gitu. ketakutan. Ada yang suka belajar sejarah? Enggak, Miss. Enggak. Kalau yang enggak suka belajar sejarah mungkin Anda bisa mengatakan begini. History is boring. Artinya apa? Sejarah itu membosankan. Sejarah itu membosankan. Kalau Anda bosan, kita bisa katakan he is bored. Jadi kurang tepat kalau Anda, I'm boring gitu. Padahal Anda mau mengatakan kalau saya bosan begitu, tapi Anda mengatakannya I'm boring. Jadi artinya apa? Saya membosankan. Ya, betul. Berarti salah ya, jangan bilang I'm boring karena maknanya saya membosankan. Kalau Anda mau bilang, oh aku bosan rek gitu misalnya. You say I'm bored. Saya bosan. Ada mungkin bagi sebagian dari Anda suka sejarah. Ada yang suka sejarah? Katakanlah ada. Sejarah begitu. Islam, Bu. Sejarah Islam, Masya Allah. Kalau Anda bilang sejarah itu menarik, what do you say in English? History is menarik. The history is Interesting. Interesting, betul. History is interesting. Sejarah itu menyenangkan. Kalau Anda bilang, kalau Anda tertarik dengan sejarah, what do you say? He is interesting. He is Interesting. Kalau he is interesting berarti dia apa? Dia menarik atau dia menggoda begitu.
Oke. Berarti he is interested. Oke. Betul. Itu polanya. So, it is now your turn. Sekarang giliran Anda. Write 2 sentences describing each picture. Saya punya gambar, setelah ini ada 3 gambar. Silahkan bikin kalimat yang satu pakai ing, satunya pakai ed ya. Paham? Instruksinya paham? Bisa dimengerti? Setelah ini saya punya 3 gambar. Saya minta untuk membuat 2 kalimat setiap gambarnya. Dengan pola yang tadi, pola ing dan pola ed. Bisa dipahami ya? Coba. Ini. Sekarang Miss. Sekarang kita enggak perlu ditulis, langsung disampaikan saja. Kita diskusikan bersama. Ini gambar apa ini? Anyway. Pusing. Bingung. Stres. Kerjaan menumpuk itu bahasa Inggrisnya overwhelm. Pernah dengar kata ini? Overwhelm. Pernah. Pernah. Saya tulis di chat box ya, mana chat boxnya? Overwhelm. Overwhelm. Jadi kalau Anda kebanyakan tugas, ada tugas 1, 2, 3 itu kalau Anda mau mengatakan, aduh aku kayaknya ketiban banyak tugas, you can say overwhelm. Itu ya, overwhelm. Sekarang coba menggunakan kata overwhelm, jadikan kata overwhelm itu menjadi yang pola yang satu dan pola yang kedua. Pola yang satu adalah pakai ing, pola yang kedua pakai ed. Ada yang bisa? Tugas, kata Anda mau membuat kalimat apa? Silakan. Ada yang bisa overwhelm? Yang membuat overwhelm apa biasanya? Tugas. Tugas, ya? Tugas bahasa Inggrisnya apa? Assignments bisa atau task bisa? Silakan. This task is confusing. Pakai kata overwhelm. Tapi benar tadi kalau Anda mau pakai this task is overwhelming. Betul. Kalau pakai kata overwhelm diganti aja jadi gimana? This task is sebentar, Miss. Overwhelming. Good. Coba dibuat sekarang yang pakai ed. Coba. Pakai saya juga nggak apa? Saya apa? Saya bingung berarti apa? Yang tadi tugas membingungkan. This task is confusing. Kalau saya bingung jadinya I am Confused. Betul. Atau kata lain selain confused, Anda bisa pakai overwhelmed tadi. Jadi bagaimana? I am overwhelmed. Pakai ed. Overwhelmed. Gitu ya. Alright, sudah bisa? Kita lanjut ke gambar kedua.
Ini kata kerjanya adalah lelah. Yang membuat lelah apa? Tired. Boleh. Lelah. Mm-mm. Dia kelelahan mengerjakan tugas. Coba pakai pola yang satu pakai ing, pola yang kedua pakai ed. Pola yang ke satu yang membuat lelah apa? Tugas. Tugas, oke. Job. Job, boleh. Silakan. Ada yang bisa? He's terrified of doing work. Ini pola yang berapa berarti? 1 atau 2? Yang kedua, Kedua. Gimana? Silakan diulangi, Mbak siapa? Vina. Vina, silakan. He's terrified of doing work. Oke, boleh. He is tired ya bacanya. Tired of Iya. doing job. Oke. Sekarang yang pola pertama jadi gimana? The job, The job pekerjaan itu is melelahkan. The job is tiring. tiring, betul. Gitu ya. Pekerjaan ini melelahkan deh gitu. The job is tiring. Melelahkan. So aku capek deh. I am tired. Oke. Kalau ini gambar apa nih? Ada movie, Tiket. cinema tiket. Tiket film. Kalau ada gambar-gambar ini, Anda bisa bikin kalimat apa kira-kira? Menonton film. Nonton film. Nonton film apa? Berikan adjektif dari kata nonton film. I'm watching movie. Watching movie. Yang ada kata Watching a sifatnya. movie. Kan kita belajarnya kata sifat sekarang. Present participle atau past participle. Saya beri kata menyenangkan. Bahasa Inggrisnya amaze. Silakan dibuat ing dan ed tadi. Amaze. Film itu menakjubkan misalnya gitu. Movies are fun. Kata amaze kok, pakai kata amaze. Pakai kata amaze. The movies are Amazing. Lutfi lah. amazing. Amazing, betul. Ya, The amazing movies menakjubkan. are amazing. Movie-nya amazing. Ya menakjubkan. Lalu kalau Anda takjub. Saya takjub. I am amazed. I am amazed. Bacanya amazed. Tapi udah betul tadi Neri. I am amazed. Tulisannya amazed. Tapi bacanya I'm amazed. Jadi itu fungsinya ya. Present participle sama past participle. Ada yang ditanyakan? Is there any questions in regard to this? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Miss, saya mau tanya, Miss. Silakan Habibah. Kurnia Habibah. Kalau misalnya kalimat tanya itu akan berubah tentang bentuknya, misalnya ed, terus ing. Enggak, kalau kalimat tanya itu kan tergantung subjek sama verb-nya. Jadi misalkan I am amazed, jadi I am amazed. Berarti kalau pertanyaannya jadi gimana? Kalau bahasa Indonesia, saya takjub. Berarti kan apakah Anda takjub? Begitu kan? Are you amazed? Jadi begitu. I am amazed. Are you amazed? She is amazed. Is she amazed? Jadi kalau kata tanya itu tergantung verb-nya. Verb-nya ditarik ke depan gitu. Gitu ya. Baik, Miss. Verb-nya kalau konteksnya adjektif berarti tergantung dia apa?
misalkan I am, kan kita mau nanya apakah Anda, berarti are you, gitu. Lalu kalau he, she, it, misalkan he is, misalkan he is, berarti is-nya ditarik ke depan. Is she amazed? Is the movie amazing? Gitu ya. Oke. They are amazed. Jadi bagaimana? They are amazed. Jadi kata tanya jadi bagaimana? Are-nya tarik ke depan jadi bagaimana? Are-nya aja taruh ke depan lalu dihilangi lalu tanda tanya. Are you amazing? Are they? Are you They amazed? are, ya berarti are they amazed? Tanda tanya. Oke. Berarti tadi ngerjakan tugas lalu kelelahan. I am tired. Jadi kata tanya jadi bagaimana? I am tired. Aku lelah. Apakah Anda lelah? Hah? Tired. Are you? Are you tired? Are you tired? Gitu. Apakah tugasnya melelahkan? Tadi apa? The task is tiring. The task is tiring. Jadi kata tanya menjadi is-nya ditarik ke depan menjadi is. Is the task tiring? Nah, betul. Begitu saja sih. Konsepnya simpel. Oke. Tidak ada yang ditanyakan so far tentang present participle, past participle sebagai adjective. Ini pada di kampus ya, di ini ya, ada di Gazebo ya, Neri dan teman-teman ya. Okay, good. Alright. If you have no questions, I would like to post an activity tentang present dan past participle secara asynchronous. Oke? Jadi kita akhiri Zoom kita hari ini, lalu akan saya berikan aktivitas terkait dengan present participle and past participle as adjectives. Begitu ya. Alright, thank you very much for your active participation. See you around everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.